Di Bu, sudah nak Bu. Ngadeg Bu, ngadeg. Lah iya, prasa aku mang yo ora ngadeg, kelaput. Mbak Tina maju ke depan. Mbak Susan ada? Aku bayakno. Mbak Susan itu gini ya. Masih. Daripada Riko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ketua Panwascam Karanggeneng Bapak Anhari SPDI beserta anggotanya, yang kami hormati pengawas kelurahan atau desa sekecamatan Karanggeneng, dan tak lupa kepada pengawas TPS sekecamatan Karanggeneng yang berbahagia. Marilah kita ucapkan rasa tasyakur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Atas ridhonya bertepatan dengan hari ini, Kamis 3 Desember 2020, kita sekalian bisa hadir dalam acara Bimbingan Teknis Pengawas TPS Kecamatan Karanggeneng gelombang kedua pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan tahun 2020 yang dilaksanakan di Pendopo Abdi Praja dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi, sahabat Nabi, dan kepada kita sekalian melalui risalahnya Ad-Dinul Islam sebagai agama pembebas. Hadirin yang kami hormati, serangkaian susunan acara pembukaan bimbingan teknis pengawas TPS Kecamatan Karanggeneng teragendakan sebagai berikut. Acara pertama, pembukaan. Acara kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Pengawas Pemilu. Acara ketiga, sambutan sekaligus pembukaan bimbingan teknis pengawas TPS Kecamatan Karanggeneng, dan acara yang terakhir, penutup atau doa. Marilah acara pertama kita buka dengan bacaan suratul Fatihah dengan harapan semoga acara demi acara dapat berjalan tanpa suatu halangan apapun. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Disampaikan terima kasih. Dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Pengawas Pemilu yang akan dipimpin oleh Saudari Dina. Kepada Saudari Dina disilakan. Hadirin dimohon berdiri.
Kami pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Kita tegakkan keadilan pemilu. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Disampaikan terima kasih. Melanjutkan acara yang ketiga, yakni sambutan Ketua Panwascam Karanggeneng sekaligus pembukaan acara bimbingan teknis pengawas TPS Kecamatan Karanggeneng yang akan disampaikan oleh Bapak Anhari SPDI. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati sahabat-sahabat Panwascam, yang saya hormati PKD Kecamatan Karanggeneng, yang saya hormati panitia BIMTEK, dalam hal ini adalah teman-teman staf Panwascam. Tak lupa untuk sahabat-sahabat atau bapak ibu, saudara-saudara Panwas TPS atau PTPS se-Kecamatan Karanggeneng pada gelombang kedua ini. Merupakan suatu kewajiban bagi kita semua untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan hidayahnya pada sore hari ini kita bisa mengikuti undangan kami, dalam hal ini BIMTEK atau bimbingan teknis dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Bupati Lamongan tahun 2020 dengan keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tetap tercurah pada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, karena dengan sabdanya kita bisa mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, ya BIMTEK kali ini yang kedua, dalam gelombang kedua ini mungkin berbeda pengumpulannya, desanya seperti yang kemarin pas pelantikan. Desa ini dengan desa ini ada berbeda ya, karena ini di sama panitia ditaruh di jam dalu, memang undangan juknisnya sakjanya ya,
di juknis kami sajanya itu mulainya jam 2, kita alokasikan 3 jam. Terus kemudian yang kedua itu mulainya setelah maghrib. Ternyata kita bisa singkat, jadi tetap dalam 1 hari atau tanpa malam. Syukur-syukur nanti sebelum tarawih kita sudah selesai. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tidak perlu panjang lebar, yang tugas kami di sini hanya untuk membuka, karena bimbingan teknis nanti kita serahkan atau kami serahkan kepada divisi pencegahan, dalam hal ini Mas Yunan, dan divisi penindakan tema Mas Toha Maksud. Selamat datang Pak Bribka Harizal, mohon di depan Pak, monggo. Beliau adalah kelompok kerja kami yang selalu mendampingi dan mengawal dalam pengawasan kami. Kalau Mas Rizal sudah di foto berarti saya sambutannya sudah selesai Pak Didi untuk membuka. Oke, tidak panjang lebar, kita buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. BIMTEK dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara dalam tahapan Pilbati, pemilihan bupati atau pilkada Lamongan tahun 2020, kita nyatakan dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya diizinkan Allahumma fiqil aqamitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Selamat datang kami sampaikan kepada Bapak Rizal. Melanjutkan acara yang terakhir yakni penutup atau doa. Doa akan dipimpin oleh Bapak Rahmat Santoso. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jazikal karim wa 'azim mustaqim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Pada sore hari ini kami segenap PTPS Kecamatan Karanggeneng melaksanakan bimbingan teknis dalam rangka pengawasan dan mensukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang barokah dan manfaat. Rabbi zidna ilman nafi'ah warzuqna fahmah. Allahumma yassir umurana kullaha wasahhil umurana kullaha wa la ta'sir alaina. Allahumma hasil maqasidana antal muhasilu wa la muhasil illa anta. Allahumma barik lana fima a'taitana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Hadirin yang kami hormati, demikianlah tadi rangkaian acara pembukaan bimbingan teknis pengawas TPS Kecamatan Karanggeneng gelombang kedua pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan tahun 2020 yang nanti akan dilanjutkan dengan bimbingan teknis oleh Panwascam Karanggeneng. Kami selaku pembagi acara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara sepenuhnya kami persilakan kepada Panwascam Karanggeneng.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, mabatu. Yang terhormat Ketua Panwasam Karangeneng Bapak Anari Sarjana Pendidikan Islam. Yang kami hormati Bapak Fahrizal Umami dari Polsek Karangeneng. Kemudian yang kami hormati anggota Panwasam Bapak Toha Masun dan PKD se-Kecamatan Karangeneng serta PTPS se-Kecamatan Karangeneng yang selalu semangat mengawal pilihan Bupati Lamongan 2020 ini. Baik, langsung saja. Sebelum kita mulai BIMTEK ini, kita mau memperkenalkan dulu biar kenal, karena jarinya Mas Salman itu tak kenal maka tak sayang. Saya sendiri Junan Wahyudianto, anggota Panwascam Karangeneng Divisi PHL, yang nantinya semua pengawasan dari PTPS dan PKD itu laporannya ke saya, karena terkait dengan laporan hasil pengawasan tersebut. Kemudian di sebelah selatan ini ada Bapak Toha Masun, tak kenal no. Bapak Toha Masun ini anggota Panwasam Divisi HPP. Jika ditemukan pelanggaran maka yang akan menindak adalah Kodim HPP yang sangat keren ini. Dari ketiga Panwasam yang sangat kering ini di HPP. Kemudian ada Ketua Panwascam Karangeneng yaitu Bapak Andari yang merangkap ketua sekaligus divisi OSDM. OSDM yaitu yang menangani tentang sumber daya manusia bagi PTPS dan PKD yang beling-beling itu nanti ditangani oleh Pak Andari. Kemudian yang sebelah utara sendiri mitra kami, kelompok kerja kami dari Polsek Karangeneng yaitu Bapak Farizal atau Bapak Rizal, Bapak Bribka Rizal yang selalu mengawal kami di dalam kegiatan pilkada ini. Tuh. Oke Bapak Ibu, sebelumnya saya mau tanya dulu, apakah semuanya sudah mempunyai Android, HP Android? Sudah ya? Sudah menginstal yang diinfokan PKD kemarin, Siwaslu? Sudah mencoba? Serius? Nah, serius Mbak Bella sudah? Alhamdulillah sudah. Nah, Mbak Lili sudah? Ya sabun. Nah, aplikasi Siwaslu yang jenengan install itu bisa dicoba sampai tanggal 5. Sampean coba sak kapoe. Kemudian nanti setelah tanggal 5 nanti akan kita informasikan lagi tentang kode registrasinya, nanti akan diganti lagi. Jadi masih ada waktu sampai tanggal 5 itu. Mohon untuk dicoba semuanya biar mengerti isi-isinya apa, termasuk ada upload foto. Dicoba upload foto Mbak Lili pas selfie ya enggak apa-apa untuk sementara ini, tapi kalau untuk tanggal 6 sampai tanggal 9 jangan. Baik, langsung saja. Ini nanti ada 3 materi. Yang pertama akan kami sampaikan ini adalah lampiran yang ada di PKPU 18 tahun 2020. Terus kemudian ada PKPU 19 tahun 2020 yang isinya hampir sama. Kita menggunakan yang 18 ini soalnya dari kiriman filenya rodok gede, jadi kita menggunakan ini. Nah, di dalam ini ada judulnya berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara. Ini nantinya adalah dokumen-dokumen yang didapatkan oleh PTPS pada saat tanggal 9 Desember itu. Nah, ini kalau ini bentuknya nanti berupa kertas kartun yang ditempel di dinding biasanya, maka PTPS hanya memfoto saja, difoto kemudian nanti disimpan dan ada dilaporkan di Siwaslu serta dikirim juga ke kita. Ya sih. HP ini kudu padang, harus kelihatan semuanya. Nah, di sini ada itu. C hasil dulu sebelum pilihan Bupati 2020 ini, sebelumnya itu namanya
ada C1 plano, ada C1 apa, tapi sekarang diganti seperti ini saja. Gak ono ongko-ongkoe. Cuma ada seperti ini dok C hasil. Nah, ini besok diisi siapa? Diisi oleh KPPS. PTPS hanya memantau. Selain memfoto juga memantau pada hari ini dan ini semuanya gitu. Nah, turun Saidi Mas Salman. Nah, kemudian ini pengawasannya adalah ketika kotak-kotak ini tidak ada isinya angka, semisal yang pertama ini kok cuma 10, berarti kan cuma 1 0, kemudian yang sini kosong, jangan boleh dibiarkan kosong, tetapi harus disilang penuh. Harus diingatkan itu besok KPPS-nya ya, harus penuh disilang. Jangan boleh kosong, nanti takutnya terjadi ditambahi, misalkan di sini 10, nanti ada orang yang berniat jahat ditambahi siji jadi 110. Nah, itu. Terus menisor. Nah, sampai dengan bahwa bentuknya kurang lebih seperti ini. Ini hanya kita simulasi bentuknya bagaimana itu. Terus menisor. Nah, di sini kotak-kotak ini jika tidak terisi, tidak ada angkanya, maka disilang semuanya. Terus nah, stop. Kemudian di akhir ini ada nama dan tanda tangan. Di sini ada 7 ini adalah KPPS, ketua beserta anggota. Kemudian yang bawahnya ini ada tanda tangan saksi. Jadi di sini kotak ini tidak ada tanda tangannya PTPS. Misalkan PTPS disuruh tanda tangan, dipaksa di sini, jangan mau. Jangan mau, karena di sini tidak ada kewajiban untuk tanda tangan PTPS. Loh. Jangan-jangan nanti dikelabui sama KPPS-nya. Nah, ini biar sah, PTPS harus tanda tangan. Ditambah dhewe kolom di sini, sampean jangan mau. Karena kolomnya cuma ini 7 ditambah dengan saksi ini. Oke. Lanjut. Stop, ini masih kaitannya dengan yang atas tadi, masih terusannya ini. Belum. Man, atasnya man. Nah, ini masih model hasil KWK tadi. Masih lanjutannya, ada 4 inilah Romawi. Terus misor turun. Terus hop. Oh ya, kelewatan siji Mas. Terus kemudian ini adalah yang pada pil-pilan kemarin, sebelumnya tidak ada format seperti ini. Ini hanya terdapat tambahan di Pilkada 2020 ini. Ini adalah tambahan untuk aplikasi Sirekap, aplikasi punyanya KPU. Kalau kita di jajaran Bawaslu itu namanya Siwaslu, tapi kalau di KPU ke bawah beserta jajarannya itu adalah Sirekap. Nah, yang sama-sama memakai online. Terus bahwa ini cara pengisiannya. Semisal KPPS kok tanya, masa di PTPS karo. Ini cara pengisiannya adalah diarsir. Seperti saat dulu ujian nasional itulah seperti ini, diarsir penuh. Semisal ini 100 berarti ini 100 diurek-urek. Diarsir. Ini adalah yang mengisi KPPS, bukan PTPS. PTPS hanya mendelii, hanya memantau saja. Terus nah, ada tanda tangan juga, PTPS jangan sampai tanda tangan. Terus nah, ini adalah salinan. Salinan itu adalah setelah di pleno, setelah menulis di pleno, sing ono sret-srete biasa 5 disret, kemudian kan disalin di sini. Nah, ini PTPS harus semuanya mendapatkan form-form seperti ini, hasilnya ini. Kalau ini besok lembarannya kecil, sak folio, maka sampean juga wajib mendapatkan salinannya. Selain difoto juga harus wajib mendapatkan salinannya, kecuali yang pleno tadi. Yang pleno kan
karton gede. Kertas karton gede hanya bisa memfoto, tapi fotonya juga harus jelas. Selanjutnya, ini juga sama terusannya salinan. Nah, kemudian ini model C kejadian. Semisal di dalam TPS itu ada kejadian apapun yang menurut pengawasan itu adalah pelanggaran, maka bisa menuangkannya di sini. Di form ini sampean minta kepada KPPS-nya, Mbak Mas, mana form kejadian, form C kejadian, bisa dituliskan di sini, diuraikan hasilnya apa. Tuh ya. Tapi saya kira ini sangat jarang ditemui, bahkan tidak ditemui. Selain mencatat di kejadian ini, PTPS juga menuangkannya dalam form A, terus juga menuangkan di dalam mengupload di Siwaslu. Apa itu form A? Form A yaitu catatan kejadian selama pengawasan. Nanti akan dikirimkan sama Pak Andari draftnya bagaimana, PTPS hanya tinggal menyentang. Jadi tidak seperti form A-nya PKD. Kalau form A-nya PKD itu menguraikan, mencurhatkan, melantunkan ya. Dari Pak Didik ngono. Menguraikan kata-kata. Tapi kalau untuk PTS besok insya Allah sudah enak, tinggal menyentang ada kejadian apa. Kalau tidak ada kejadian ya tidak usah diisi. Lanjut man. Insor. Nah, ini model C pendamping. Model C pendamping ini digunakan di saat pemilih membutuhkan pendamping. Biasanya digunakan oleh para pemilih disabilitas. Semisal tidak bisa melihat atau ada kakinya yang habis kecelakaan atau apa, tidak bisa ikut, minta bantu. Ini pendampingnya harus mengisi surat pernyataan ini. Jadi semisal ada pemilih datang ke TPS dituntun karo keluargae, sampean harus bilang ke KPPS, Mas Mbak itu sampean berikan model C pendamping. Nah, biar diisi sama pendampingnya itu. Yang boleh mendampingi adalah satu keluarganya, keluarga satu kakak atau keluarga satu rumah boleh. Jika dalam satu kakak atau satu keluarga satu rumah tidak ada, maka boleh didampingi oleh KPPS. KPPS-nya pun harus mengisi ini. Kalau tidak mengisi ini jangan boleh. Tuh. Ini syarat mutlak, ini wajib. Yes. Lanjut man. Nah, kemudian yang paling dekat ini yang diawasi PTPS adalah tentang model C pemberitahuan. Kalau dulu ini namanya C6, dulu namanya C6 ya, yang sudah pernah menjadi PTPS atau KPPS, tapi sekarang namanya diganti menjadi C pemberitahuan WKVK, C pemberitahuan KWK ini. Jadi besok jangan bingung, jangan-jangan nanti tanya, duh aku kok gak oleh C6 tapi wis oleh C pemberitahuan. Nah, karena namanya judulnya sudah diganti ini, judulnya sudah diganti C pemberitahuan. Di sini sama, ada hari, tanggal, waktu, jam sama. Nah, ini tugasnya PTPS apa? Di TPS mestinya semua TPS kan sudah menguasai lingkungan TPS-nya. Wis ngerti DPT mana yang ada di TPS tersebut. Jadi semisal waktu jandon-jandon pada sore hari bisa tanya-tanya kepada yang bersangkutan, Lek, apa sampean wis nerima pemberitahuan? Nah, misalkan kok sampai hari hanya belum menerima dan orang tersebut masuk di dalam DPT, PTPS berhak apa itu? Berhak ngandani KPPS. Ngandani piye? Hei iku lho latip gurung oleh C pemberitahuan padahal lo DPT ono. Nah itu bisa. Artinya mengingatkan kepada KPPS biar Mas Latif bisa mencoblos jagone. Ono Mas Latif ya? Nih. C pemberitahuan. Di sini ada tambahan waktu kehadiran pemilih. Ini adalah untuk mencegah kerumunan di masa pandemi ini. Nih.
Semisal Mas Latif di pemberitahuannya kok jamnya jam 8 sampai jam 9, kemudian Mas Latif kok bisanya jam 11, apakah boleh datang ke TPS? Boleh, biar suaranya tidak hilang. Nah, sini pastikan semuanya ini terisi, ada tanda tangannya ketua juga. Lanjut Man, ini sama. Nah, kemudian ini adalah daftar hadir pemilih. Sebelum pemilih itu mencoblos, pemilih datang ke TPS itu daftar hadir dulu. Jika tidak daftar hadir, maka jangan diperbolehkan untuk mencoblos, untuk melanjutkan dulu. Sampai inget sampai niku tanda tangan sih daftar hadir. Ini daftar hadir C, daftar hadir. Ini besok daftar hadir juga didokumentasikan oleh PTPS. Semua berkas-berkas ini harus mempunyai dokumennya, harus dipoto yang jelas. Lanjut. Ini adalah daftar hadir pemilih yang terdapat di DPT yang mempunyai surat pemberitahuan C apa itu? C undangan ini mau. C pemberitahuan. Ada lagi juga daftar hadir ini sore Man. Wis lemes ah. Nah, stop. Ini daftar hadir pemilih pindahan. Daftar hadir pemilih pindahan. Pemilih pindahan itu yang bagaimana? Semisal Mas Latif kan rumahnya aslinya Latuan, tetapi tinggalnya di Ngambek. Nah, seperti itu. Tinggalnya di Ngambek. Kemudian aku cegak ado-ado mulai Latuan, aku tak nyoblos ndok Ngambek ae. Boleh apa tidak? Boleh, asalkan ada surat surat pindahan memilih. Apa itu? A berapa itu? A6 dah. Iya, Pak. Iya, enggak salah itu. Pokoknya ada surat keterangan pindahan untuk mencoblos di TPS lain. Kalau tidak ada itu, maka tidak boleh, tidak dikatakan pemilih pindahan. Ini sore Man, ada daftar hadir juga pemilih tambahan. Pemilih tambahan ini pemilih yang menggunakan EKTP yang tidak terdapat di DPT tetapi mau mencoblos, asalkan syaratnya belum pernah mencoblos di tempat lain. Itu dengan membawa EKTP dan waktunya adalah pukul 12 sampai jam 1, 12 siang sampai jam 1 jam waktunya. Jika di luar jam itu maka tidak boleh. Semisal ada yang ngotot nyoblos menggunakan EKTP jam 9, maka sampai stop dulu, tidak boleh. Nanti datang lagi ke sini jam 12 sampai jam 1. Gitu. Dari form-form ini ada yang ditanyakan? Nggih, monggo. Mbak ini dulu. Ya nomor gimana? Itu teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari PTPS Karangwungu Pak mau menanyakan. Tadi kan bahwa EKTP. Ya. Ini kan misalkan ada pemilih tapi tanggal 9 kan waktu penyoblosan, sedangkan tanggal 6 itu 17 tahun Pak. Itu gimana? Kan belum punya EKTP. Terima kasih. Coblosannya tanggal 9, kemudian tanggal 6-nya itu sudah 17 tahun. Apakah boleh mencoblos gitu Pak Naria? Boleh. Boleh asalkan sudah mempunyai EKTP. Gimana? Gimana Pak Dari?
EKTP-nya belum selesai. Yang jadi patokannya itu adalah EKTP-nya, Bu. Kalau sudah mempunyai EKTP, maka sudah bisa. Meskipun misalkan pada tanggal 9 Desember itu misalkan umurnya sudah 20 ya, tetapi belum masuk di dalam DPT, tetapi belum juga mempunyai EKTP, mau nyoblos terus buktinya memakai apa? Kan tidak bisa. Syarat utamanya itu adalah EKTP. Nah, karena di sini pemerintahan juga sudah menggalakkan untuk segera merekam EKTP dan selalu paten ini sudah selalu buka setiap malam gitu. Pokoknya intinya patokannya pada EKTP untuk tambahan itu. Ya. Misal menggunakan KK pun juga tidak bisa. Ya, harus EKTP atau suket. Suket pun itu kalau bahannya sudah ada ya mungkin enggak itu ya. Gitu. Nggih, sampun? Sedapat. Ya, wis hafal pasale. Monggo, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan halaman pertama tadi, form pertama sekali, masalah penandatanganan. Nggih. Penandatanganan tadi kan katanya Bapak tadi kan untuk PTPS jangan sampai Ya. ikut tanda tangan. Kira-kira dalam pikiran saya gini, kira-kira alasannya apa panitia pemilu di situ kok menyuruh PTPS untuk tanda tangan? Untuk tidak tanda tangan. Untuk tanda tangan itu kira-kira alasan mereka itu apa? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Salman, buka lagi di tanda tangan Salman. Tanda tangan man, pokoknya ketemu tanda tangan. Nah. Di sini hanya tersedia yang di atas hanya tersedia 7 kolom. 7 kolom ini yaitu KPPS ketua beserta anggotanya. Tidak tersedia di dalam tidak tersedia PTPS. Kemudian di sini juga ada cuma disediakan untuk saksi. Semisal nanti PTPS kok dipaksa suruh tanda tangan ke sini, kita itu adalah tugasnya sebagai pengawas. Misalkan di sini ada kekeliruan pengisian, kemudian disuruh istilahnya menyaksikan PTPS ikut tanda tangan, maka nanti PTPS-nya akan juga kena. Lapo PTPS kok juga tanda tangan, wong di sini ada kesalahan. Tugas kamu kan hanya ngawasi. Itu. Oke, leres Pak Dari? Berarti kan dalam maksudnya intinya kan seperti ini. Iya. Ketika ada kesalahan itu kan kita hanya mengawasi. Iya. Tidak ikut. Artinya sampean hanya menuangkannya di dalam form-form kejadian. Iya. Termasuk di dalam form A dan kejadian yang ada di yang ini tadi, yang ada di slide ini tadi. Itu. Yaudah, terima kasih Pak. Ya, dulu itu ada waktu verifikasi faktual tim dukungan paslon perseorangan. Itu kita sudah mewanti-wanti kepada PKD agar jangan tanda tangan apapun di dalam daftar hadir. Ada salah satu PKD yang ikut tanda tangan, untungnya kok tidak terjadi apa-apa. Kita hitung dikalkulasi loh, ini hitungannya tanda tangan ini sakmene, tapi nama-namanya sakmene, ini kok selisih, ada siapa yang tanda tangan di sini. Saya cari sama Pak Toha, ternyata PKD ikut tanda tangan. Dikhawatirkan itu adalah ikut dukungan juga lah. Itu pun juga sama seperti ini. Itu artinya kita mentelengi ada apapun kejadian yang ada di TPS, maka tuangkan saja di dalam form kejadian dan form A. Oke, sampun jelas. Monggo. Iya, terima kasih sebelumnya. Begini Pak ya. Jadi kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, anggatku cek gak dawa-dawa ngono lho, singkat Pak. Dapat protes. Mohon maaf. Tadi ya, itu memang di apa? Sudah diselatkan di situ. Tapi yang ingin saya tanyakan gini, Pak.
Kalau mohon maaf sebelumnya yang dulu itu memang setiap PTPS itu dapat salinan 1 bendel langsung dari KPPS. Sedangkan tadi di sana tadi hanya ada salinan dari pleno, ya yang ada itu tadi. Nah pertanyaan saya, apakah kita PTPS itu nanti yang selain tadi itu berarti ini hanya difoto saja, atau kita minta salinan 1 bendelnya? Mohon ini penjelasannya Pak. Kalau dulu kan mau A5, mau DPTTB itu juga harus dikasihkan sama PTPS. Tapi tidak tahu sekarang. Terima kasih Pak. Itu pertanyaan Bapak ini nanti akan disampaikan materinya oleh Pak Tuha terkait apa saja yang didapatkan oleh PTPS. Nah, ini hanya slide yang pertama ini adalah besok yang didapatkan ketika apa itu penghitungan itu Pak. Nah, ya dijawab. Besok PTPS itu harus mendapatkan semua dokumen-dokumen yang ada di dalam TPS tersebut, termasuk C hasil, C salinan. Nah, ini besok itu kita masih belum tahu yang realnya Pak. Entah itu salinannya itu masih bentuk kertas folio A4 itu apa bentuk seperti karton. Tapi kalau C plano itu kan sudah pasti bentuknya karton. Kita hanya bisa memfoto. Tetapi kalau C salinan itu ketika bentuknya kertas folio atau A4 itu mungkin bisa diberikan sama PTPS dan saksi. Makanya itu nanti kita masih menunggu bagaimana realnya yang sebenarnya itu Pak. Nah, seperti tadi yang ada urek-urekan, yang isian urek-urekan itu khususnya adalah untuk digunakan KPU Sirekap. Nah itu pun kita diberi apa tidak itu masih wait ya, masih menunggu. Seperti itu Bapak. Yang penting kita mengerti dulu tentang zat-zat yang ada di sini yang besok dikerjakan di saat tanggal 9 itu. Nanti lebih jelasnya tentang terkait hak-hak yang didapatkan PTPS itu nanti akan dijelaskan oleh Pak Tua. Nah, dari informasi yang kita terima dari rakor kemarin, PTPS besok itu ada 4 item yang wajib mutlak untuk didapatkan. Yang pertama yaitu C plano tadi, bentuk dokumentasi, kemudian C salinan, kemudian data Sirekap, kemudian kewajiban PTPS yaitu mengupload ke Siwaslu. Dari 4 item itu semuanya harus sama. Maksudnya sama yaitu misalkan hasil suaranya. Misalkan hasil suaranya 100, semuanya juga harus 100, tidak ada yang beda. Kalau ada satu yang beda, maka kemungkinan bisa apa Pak ini? PSU. Itu. Jadi besok ketika tanggal 9 itu PTPS memberikan saran bahwasanya kepada KPPS, saksi, sama Linmas itu jangan gopo. Jangan, biasanya kan pilkada dulu-dulu ndang mari ndang wis ndang mulai. Tapi untuk pilkada ini usahakan jangan seperti itu. Santai saja, sak mari-mari nih. Karena banyak banget apalagi terkendala online. Itu nyawa. Nah, dan himbauan dari kami PTPS jangan fokus di dalam online-nya, jangan fokus di dalam Siwaslu dan Sirekapnya. Yang dikerjakan PTPS adalah Siwaslu, jangan konsen saja dengan Siwaslu. Tapi konsen yang fiktifnya ini, fiktif sedikitnya ini. Ketika nanti ini sudah didapatkan, baru mengerjakan Siwaslu. Jangan Siwaslunya dulu yang dikerjakan, modar. Karena Siwaslunya dulu yang dikerjakan di saat terjadi error. Kalau ini belum didapat, modar. Apa yang harus dikerjakan di Siwaslu? Seperti itu, Pak. Jadi konsen saja ke slide yang ini, form-form yang ini. Gitu, Pak. Kemudian kalau semisal sudah mendapatkan C salinan, kita himbau jangan sekali-sekali mengasihkan kepada orang lain. Artinya begini, semisal temennya ada, temennya jadi saksi,
Aku butuh C salinan iki digawe laporan, aku tak fotokopi dhisik. Bilang saja, saya ndak boleh. Ini khusus buat saya. Kalau sampean mau fotokopi, silakan cari yang lain gitu saja. Karena DKW itu kan nanti suwe gak balik, suwe ngupload nang Siwaslu. Biasanya seperti itu. Dulu saya jadi PTPS juga seperti itu. Teman minta, teman saksi minta karena belum punya. Aku tak fotokopi ke, ya tak sileno wong baik hati. Gitu. Tapi ya aku mau resikonya terus kembali kepada kita lagi. Tambah molor ngene. Karena yang dikerjakan PTPS besok itu agak bertambah dari sebelum-sebelumnya itu. Yes. Ada lagi yang ditanyakan tentang ini? Sebelum ke materi Pak Toha, Dona di Pak Toha. Boleh. Monggo, kita sharing saja. Monggo Mbak Lili. Izin. Monggo Pak Toha, jadi. Iya sudah. Nggo iku ae kok gak macam-macam tuh. Ada yang ditanyakan? Mas Latif? Nggih. Dah. Balik maneh. Nah, yang digunakan hitung surah itu adalah PKPU 18 dan PKPU 19 ini sama, hanya jumlahnya saja yang agak berbeda. Sambil menunggu Pak Toha, bukakan slide ini man. Yang new. Nah, tidak bisa man, wis ngene tok man, iki soalnya PDF man. Nah. Yes. Dah, karena Pak Toha sudah datang, maka ini akan disampaikan oleh Pak Toha. Nanti kita sambung menyambung apabila ada diskusi tanya jawab yang sekiranya masih belum paham. Dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut apa istirahat? Suwe misalnya. Lanjut. Oke. Karo dipangan jajane ben kalong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Panwascam Karanggeneng beserta staf dan PKD se-Kecamatan Karanggeneng, dan tak lupa kepada seluruh PTPS se-Kecamatan Karanggeneng yang kami banggakan. Langsung saja, tidak perlu perkenalan soalnya sudah dikenalkan oleh Pak Zunan tadi. Jadi kita langsung ke materi tentang panduan pengawasan, pemungutan dan perhitungan suara. Lanjut Mas Salman. Nah, ini satu suwe sekali. Jadi ini yang penting, mohon untuk diperhatikan. Yang pertama, tujuan pengawasan khususnya PTPS yaitu melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran yang terjadi pada proses pemungutan dan perhitungan suara. Artinya apapun bentuknya, jikalau dianggap melakukan pelanggaran, contoh KPPS melakukan manipulasi data, kemudian sampean mengetahui, otomatis dilaporkan. Tapi ini adalah sifatnya pencegahan, dalam artian seluruh prosedur yang akan dilaksanakan dalam tahapan perhitungan dan pemungutan besok harus sesuai apa yang dilaksanakan KPPS. Yang kedua, memastikan pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara sesuai dengan ketentuan. Ini sama dengan nomor 1 tadi. Yang ketiga, menindak segala bentuk pelanggaran dan memprosesnya sesuai dengan ketentuan peraturan dan undang-undang. Yang ketiga ini menindak segala bentuk pelanggaran. Dalam hal ini
besok sampean selaku sebagai ujung tombak dari Panwas atau Bawaslu menindaknya ini dalam sifatnya kondo nang PKD, tapi harus sampean catat dulu, artinya dituangkan dalam form A, kemudian diproses untuk disampaikan ke PKD. Selanjutnya PKD ditindaklanjuti ke Panwascam Karanggeneng, kemudian seterusnya. Lanjut Mas. Terus, nah ini tugas pengawas TPS mengikuti bimbingan sudah, melakukan koordinasi kepada pihak RTW serta KPPS. Dalam hal ini pengawas TPS otomatis sudah mengetahui lingkungan masing-masing yang akan diawasi. Contoh kecil, kenapa kita kok berkoordinasi kepada pihak RT RW? Dalam sekupnya ini adalah yang menguasai wilayahnya. Terus ke KPPS. Jika ada salah satu warga, contoh ini, warga satu itu tidak mendapatkan C pemberitahuan atau C pemanggilan tadi, maka otomatis sampean memberitahukan ke RT RW sekaligus ke KPPS untuk segera ditindaklanjuti. Intinya kayak gitu. Jadi ke RT RW dulu, ke KPPS, dan selanjutnya ditindaklanjuti. Yang ketiga, mengawasi persiapan pungutan, mulai dari pendistribusian form pemberitahuan KWK. Ini kemarin tanggal berapa itu? Tanggal Rabu. Rabu kemarin ini sudah disebarkan, artinya sudah diberikan ke PPS. Paling besok sudah disebarkan ke KPPS. Jadi ini sampean awasi pendistribusiannya. Sudah benar apa tidak? Sesuai dengan enggona ono sing disinggahno di KPPS dan tidak diterima oleh calon pemilih. Menerima salinan DPT, ini sampean besok menerima. Terus menghadiri proses pemungutan dan perhitungan suara. Nah ini besok sampean itu beda. Yang PTPS lawas-lawas jelas sudah paham. Ini yang baru, dan biar kita sama-sama mengetahui prosesnya. Ini kan jam 7, jadi sampean besok hadirnya itu jam setengah 7 sudah ada di lokasi. Artinya prosesnya mulai dari kotaknya itu dibawa ke TPS dan sebagainya. Yang ke-6, memeriksa atau memvalidasi hasil perhitungan sehingga tidak ada perbedaan antara formulir yang dicatat di papan dengan yang dikirimkan melalui Sirekap serta data yang disalin. Ini besok yang memeriksa ini itu pada saat setelah selesai pencoblosan. Artinya kita menginjak ke proses setelah perhitungan. Artinya setelah coblos mesinnya kan dihitung sih biasa ya. Wis cocok agak jumlah suaranya dan jumlah daftar yang hadir itu sudah benar apa tidak. Sehingga besok jangan sampai ada sinkro atau ada istilahnya miskomunikasi antara PTPS dengan KPPS. Ini harus ditekankan betul-betul. Memberikan saran perbaikan terhadap proses yang tidak sesuai dengan tata cara atau prosedur pemungutan dan perhitungan suara. Ini biasanya aku dulu ya pernah jadi PTPS. Pengalaman jadi PTPS, biasanya KPPS yang mokong-mokong itu atau yang istilahnya wis gak konangan kayak bosone ngono. Wis gak usah sumpah dan sebagainya. Gak usah sumpah genio, bahasanya kan gitu. Itu kita wajib mengingatkan sampean, bahasanya kalau tidak mengikuti prosedural, baik itu
pemberian sumpah dan sebagainya kepada anggota, nggak apa-apa, istilahnya gitu. Yang penting nanti kita catat, artinya gitu. Itu KPPS itu nggak berani, bakal diikuti peraturannya. Terus kalau yang kedua, contoh lagi, jika ada pemilih yang memakai atribut salah satu paslon, itu juga tugas kita, artinya untuk memberitahukan kepada Linmas, terus dilanjut ke KPPS. Sampean tugasnya besok itu enak, cuma mengawasi, terus longgo, anteng, tapi yo tetap siap siaga, bahasanya gitu. Yang ke berapa ini? Memastikan prosedur pemungutan dan perhitungan suara sesuai dengan protokol COVID. Itu tadi yang disampaikan oleh Bapak Zunan, mulai dari siapa-siapa yang datang, apakah sudah memenuhi standar COVID, wis maskeran, atau sebelum masuk sudah mencuci tangan, dan mencoblos itu juga memakai sarung tangan dan sebagainya. Jika hal ini tidak dituruti, artinya wis KPPS kalah dengan pemilih, maka sampean berhak untuk mengingatkan, bahasanya itu gitu. Mendokumentasikan dugaan pelanggaran dan kesalahan dalam tata cara pemungutan. Nah, ini jika ditemukan dugaan pelanggaran, kayak tadi manipulasi suara, manipulasi data dan sebagainya, itu sampean cukup dokumentasi, kemudian nanti dilaporkan ke PKD. Ini menerima, ini yang tadi menerima salinan berita acara dan sertifikat hasil perhitungan suara. Bapak siapa tadi yang tanya? Ini Pak, yang menerima salinan berita acara, ini wajib besok sampean menerima sertifikat dan perhitungan suara. Yang kedua setelah terakhir, mengawal penyerahan kotak suara ke PPS. Ini tugasnya PTPS. Biasa nih, zaman biyen kan wis kotake disegelno desa wae. Itu tidak boleh Bapak Ibu. Artinya untuk pembukaan dan penutupan kotak suara itu tetap dilaksanakan di TPS masing-masing wilayah. Artinya jika ada indikasi KPPS-nya wis segelno bal desa wae, berarti sama tinggal melaporkan ke PKD nanti. Ini yang terakhir, mencatat seluruh kejadian adanya kesalahan dan dugaan pelanggaran ataupun tidak ada sama sekali. Jadi besok diberikan form A-nya oleh Panwascam, sama tinggal mencentang, tidak mengisi, artinya cuma mencentang gitu aja. Lanjut Mas Salman. Dari sini Fab, apa kecepatan? Kecepatan. Pengawas desa atau kelurahan sudah paham ini, kemarin kan sudah di BIMTEK. Apa perlu diulang? Pak Zinan, lanjut. Lanjut. Terus. Nah ini pemetaan kerawanan TPS. Kerawanan TPS adalah peristiwa dan indikasi mengganggu pelaksanaan pemungutan, berdampak pada hilangnya hak pilih, mempengaruhi pilihan. Nah ini TPS masing-masing wilayah yang akan Bapak Ibu awasi besok. Kerawanan itu tidak hanya dalam bentuk kejahatan perhitungan, kerawanan juga itu ada kalanya omahe cilik ataupun rumahnya itu bocor dan sebagainya, soalnya ini kan musim hujan. Jadi ini titik kerawanan itu tidak hanya di manipulasi suara aja besok. Ini tujuannya untuk
memperbaiki mengurangi terjadi potensi pelanggaran di hari pemungutan suara, menyediakan data analis untuk menyusun strategi pencegahan pelanggaran pemilihan tahapan pemungutan perhitungan suara. Lanjut Mas, gak sesuai. Indikator, nah ini tadi yang di atas tadi hubungannya. Indikatornya adalah memiliki sejarah pelanggaran dengan jumlah tinggi. Ini terjadi di Madura biasanya. Yang diceritakan bahwa kemarin itu di Madura, insya Allah di Karanggeneng nggak ada. Menjadi wilayah domisili paslon, tim kampanye dan relawan. Saya tanya ke Bapak Ibu, jika TPS di salah satu relawan atau tim kampanye itu boleh apa tidak? Tidak boleh Bapak Ibu. Artinya gini, ketika TPS di salah satu paslon ataupun relawan dikhawatirkan itu intimidasi dan sebagainya, ojo lali dan sebagainya. Terus DPT-nya bermasalah, insya Allah Karanggeneng nggak ada, pemilihan banyak tidak di rumah pada hari pemungutan suara, Karanggeneng berapa persen sih ngono iki? Lokasi TPS sulit dijangkau pemilih, sama mah contoh desa di sing gak desa Karangrejo kalau nggak salah itu, Teracal ya ada ya. Teracal itu kan tidak bisa diakses oleh mobil pribadi terus terang. Iku no peta Google ngono gak ono paling. Iya Pak, insya Allah gak ono. TPS yang lokasinya dilanda bencana insya Allah moga-moga aman. Terus Mas. Nah ini potensi pelanggarannya, pemilih tidak memenuhi syarat terdapat di DPT seperti yang dijelaskan Pak Junan tadi, ujuk-ujuk langsung moro gowo apa ya kakak, padahal untuk persyaratan pemilihan kan harus ada surat undangan tadi, terus jika tidak memiliki berarti harus EKTP atau suket. Tuh, pemilih yang memenuhi syarat tidak masuk ke dalam DPT. Nah ini banyaknya jumlah pemilih tambahan kayak tadi penyimpanan perlengkapan pengundian perhitungan suara. Nah ini yang rawan penyimpanan perlengkapan pengundian. Ini harus sampean awasi, artinya ojo sampai di gowo karo tim sukses sak maren. Pemberian uang atau materi lainnya. Nih. Mobilisasi pemilih tak boleh, memilih lebih dari sekali biasanya itu juga ada, biasanya. Mari nyoblos nang kene pindah narono. KPPS iso dikondisikan ya bisa ini. Makanya tugas saman ini. Penyimpanan data pengungutan ini juga harus diawasi juga. Manipulasi ini yang paling rawan, ini sampean harus tegak lurus. Artinya apa yang sudah sampean awasi ketika dalam perhitungan itu harus sama. Jangan sampai nanti kalau dibawa ke kecamatan itu beda dengan apa yang sudah sampean terima. Engko iso sampean diceluk nang kecamatan. Nah ini sabotase kotak suara ini nanti dikawal oleh Bapak Polisi. Terus Mas. Tata cara pengawasan. Yang pertama pengawasan pada masa tenang. Besok tanggal 6 TET, iya Pak, 6 ya tanggal 6 malam jam 00 itu PTPS mulai sekarang, mulai dilantik sebenarnya harus lebih agresif dalam artian untuk pengawasannya. Mulai sekarang untuk semuanya saja
baik PTPS ataupun PKD khususnya ini untuk HP mohon sekarang lebih diaktifkan lagi. Delok grup sering-sering sing dihubungi kok aja ewo-ewo, mosok dipanggil ping 10 kayak diangkat. Itu catatan. Artinya gini, kita itu sudah apa Pak bahasanya itu? Berkomitmen bahwa kita itu siap 24 jam plus 1. Jika sewaktu-waktu dibutuhkan ya sigap ngono lho. Aja kok ngenteni diomeng ae. Sing ngomengi pegel. Ya, untuk PKD dan PTPS diharap untuk lebih aktif dan agresif lagi dalam melihat HP-nya. Melihat dan mengikuti instruksi. Terus yang ketiga, pengawasan logistik. Besok itu PPS ke KPPS itu wajib sampean awasi. Dan ini pengawasan logistiknya ini ada pesan dari Bawaskap, yaitu membuka kotak dan menyegel kotak itu wajib sampean video. Ya, besok kan biasanya dibuka ya. Itu sampean video. Begitu juga disegelnya nanti di video. Sekaligus difoto juga. Pengawasan hari pemungutan suara. Ini pokoknya besok ini yang pengawasan hari pemungutan suara itu lebih agresif lagi. Saya tekankan, artinya ojo sampai lengah dalam pengawasannya. Aku mang durung takok, kira-kira sakmene akeh lanang wedok iki wanita gak? Wani ya. Siap apa enggak? Disentak KPPS kira-kira gak ciut? Sing khususnya sing cewek-cewek iki lho. Siap ya? Engko sing gak tatak ya kondo PKD ini. Pengawasan rekapitulasi ini besok rekapnya. Artinya setelah pencoblosan mesti ada perekapan. Lanjut Mas. Terus, nah ini aktivitas pengawasan. Besok untuk hari tenang ada patroli pengawasan. Sing lanang-lanang ya bekne kok kepengin nang warung untuk pengawasan. Intinya kita itu sifatnya adalah pencegahan sebelum terjadi. Sapa ngerti kono tangga teparo andum-andum dhuwit sampean dolokno. Soale sampean oleh duwike, kira-kira ngono dah. Jaluk sisan ya. Artinya gitu, harus sekali lagi seperti apa yang disampaikan tadi, yaitu kita pengawas adalah netral, nggak boleh belok kanan kiri. Ini mencatat kejadian 5W+1 hari, artinya 5 hari plus 1. Oh ini nggak usah. Informasi, laporan, temuan, dokumentasi dan tidak lanjut isi wes. Sudah lanjut Mas. Fokus pengawasan, perlengkapan, pemungutan dan perhitungan suara. Ini fokusnya adalah terdapat PKD lagi. Oh ya. Iki yo PKD kayak ini. Nah ini untuk pemberitahuan. Seperti yang dibahas Pak Zuna tadi, disampaikan paling lambat 3 hari sebelum hari pemungutan suara, berarti tanggal 6 itu harus sudah sampai. Pemilih mendatangani terima penyerahan formulir model. Ini besok. Jika tidak berada di tempat tinggalnya, Ketua KPPS dapat menyampaikan formulir C pemberitahuan kepada keluarga, itu boleh. Dalam hal
sampai dengan 1 hari sebelum ini juga boleh. PPS menerima formulir model C pemberitahuan dari KPPS dengan menuangkan ke dalam berita acara pengembalian. Ini jika ada C pemberitahuan KWK dari PPS yang lebih, itu KPPS wajib mengembalikan ke PPS dengan menuangkan ke dalam berita acara pengembalian. Sampamo C pemberitahuan luwe KPPS balikno. PPS menyerahkan rekapitulasi pengembalian formulir C. Ini terus Mas. Nah, ini pengawasan masa tenang. Fokus pengawasan kita yaitu larangan kampanye di masa tenang. Otomatis ini tidak boleh. Ada kampanye, ada alat peraga. Di masa tenang besok 3 hari itu seluruh PTPS ada nih ya. Break dulu atau gimana? Saya wake misalnya. Saya ake. Digodok. Break dulu katanya ketua. Kopi break dulu. Nanti dilanjut habis ini. Untuk maghrib break dulu 15 menit, kemudian nanti dilanjut lagi. Tidak ada yang boleh pulang dulu karena ini masih slide kedua, masih ada slide ketiga yaitu Siwaslu ya. Kami harap tidak mengundurkan diri dulu. Monggo sholatnya di niku musola. Mbak Lilik salat mriki nggih kali kula. Kancaku urung itu.
Wis ta? Wis lengkap. Apa ana sing sik salat? Kurang 5 menit. Wis cair, wis takut cair ae. Sopo nyusoni ngawur. Mas Salman piye? Wis ya Mas? Ya. Iki ngarep iki sak kosong iki. Munggah man, munggah. Kalau sudah kita mulai lagi, langsung naik Mas. Duh, ora maksudnya kumang. Pendurno iki lho, larangan. Nah ini. Ya mari kita bisa dimulai ya. Oke, ben gak dalu-dalu. Untuk poin nomor 3 ini penting, yaitu larangan mempengaruhi pilihan pemilih. Ini biasanya ada, artinya kayak tim sukses ataupun KPPS itu biasanya kode-kodean. Aja lali ya. Ngono biasae. Iku lho sing iku lho biasae ngono. Nah, jika terjadi intimidasi, artinya sama mencari informasi ke pemilih atau ke seseorang dan melaporkannya ke PKD. Langsung Mas. Terus. Itu Bang. Nah, ini pengawasan logistik PKD dan PTPS. Ini harus dipastikan, memastikan TPS telah didirikan. Kira-kira wis didirikan atau gak saiki? Oh belum ya. Bene kok akas ngono. Bene aku takok. Memastikan perlengkapan pungut hitung telah diterima oleh KPPS. Artinya apa yang ada di TPS besok itu harus sampean pastikan. Besok kalau nggak salah itu ada hand sanitizer dan kawan-kawan itu. Mengecek berita acara, serah terima perlengkapan pungut hitung. Ini sama cek besok berita acaranya. Apakah sesuai dengan barang yang diterima? Enggona iki apa besone form A kurang sitok sampean catat. Ini yang menyampaikan saran perbaikan apabila pendirian TPS tidak sesuai dengan ketentuan. Iki tugas PKD karo PTPS. Biyen no kendaliku tahu, aku sampai lencu aku. Ini yang pengalaman saya, menyampaikan saran perbaikan. Contoh, ini yang TPS-nya ya. Apabila untuk ukuran TPS kan 8x10 ya Pak. 8x10 ya TPS itu. TPS 8x10 tempatnya. Ya. Jika dirasa sempit ataupun kurang pencahayaan ataupun bocor soal musim udan dan sebagainya, itu sampean bisa menyarankan ke KPPS-nya untuk dipindah ke tempat yang lebih oke. Artinya sesuai dengan prosedural. Enggak jangan-jangan
TPS-nya sempit dan sebagainya sama dolokno. Sama ora iso ambekan ngono. Ini pengalaman kemarin saya ini sampai kudu ngamuk iki soalnya. Mengisi alat kerja, menyampaikan hasil pengawasan ke Panwascam, ini tugasnya PKD besok. Lanjut. Paham ya dari sini? Pengawasan jelang hari H. Ini tadi distribusi formulir pemberitahuan memilih yang tadi apakah sudah dikasihkan ke pemilih atau tidak. Nah ini ya mendatangi minimal ini ya epok-epok pas petan niku karo ngrasani tanggane ngono. Kira-kira sampeyan oleh formulir iki ta ngono. Formulir pemberitahuan memilih. Jika belum sampeyan beritahukan ke KPPS. Lanjut Mas. Lanjut. Yang tadi. Ini penderita PS yang tadi, terus ini yang distribusi model tadi, pindah memilih tadi. Ini yang penting, berkoordinasi dengan KPPS. Keterkaitan dengan distribusi ya, bukan pengawasan ya. Ini pengawasan distribusi, nanti sampean koordinasinya dengan KPPS. Ini. Nah ini kesiapan penyelenggara, terdapat KPPS yang reaktif. Insya Allah kareng ono. KPPS soalnya wis disortir ini. Daftar pemilih. Nah ini tadi yang disampaikan Pak Zunan, tidak terdaftar dalam DPT, DPHP kalau nggak salah. Terus Mas, kriteria pindah milih tadi menjalankan tugas di tempat lain pada hari pemungutan suara. Ini biasanya yang rawan untuk KPPS-nya. Artinya KPPS itu bisa memilih 2 coblosan itu. Katakan dia mencoblos di TPS 8 tapi tugasnya di TPS 7, nyoblos yang TPS 8 biasanya itu rawan, harus sampean itu awasi. KPPS ini harus bukannya harus nyoblosnya di TPS 8 ya, cukup di TPS 8. Jangan-jangan sampean KPPS yang ngerti nyoblos di 8 tapi di TPS 7 mentang-mentang dia ketua KPPS mencoblos lagi, itu yang bahaya. Menjalani rawat inap insya Allah nggak ada. Penyandang disabilitas ini yang tadi tugas belajar benar. Terus gue karo diwaca dewi. Terus nah ini tadi PKD pengawas TPS atau pengawas TPS, ketersediaan fokus pengawasannya, ketersediaan perlengkapan pemungutan suara. Ini tadi besok ini yang harus dicek itu ini. Apabila ada yang kurang satu, contoh tinta, itu sama tuangkan dalam form A besok. Terus ini ketersediaan APD, ini besok juga dicek. Pas di TPS besok dicek kira-kira wis disediano alat cuci tangan apa gak, pemeriksaan suhu tubuh alatnya wis ono ta gak, jaga jarak juga, sarung tangan sekali pakai besok. Nah ini keterbukaan informasi, apabila ada DPT tidak terpasang berarti sampean himbau untuk dipasang. Biasanya aku saking panggonane cilik iku ora kamot masang DPT iku. Biasanya. Penerapan protokol kesehatan. Lanjut. Logistik Albano Joblos. Terus pemungutan suara ulang. Nah ini yang ditekankan Bawaslu kemarin.
PSU bahasanya itu, fokus pengawasannya. Contoh yang sudah saya jelaskan tadi, apabila KPPS mencoblosnya di 8 tetapi dia mengulangi di TPS 7, kemudian sampean konangi bosen, otomatis ini nanti akan terjadi pemungutan suara ulang. Itu jangan sampai pegel sampean. Terus, nah ini nih, pemungutan suara ditutup jam 13.00. Untuk yang pemilih tambahan itu sampai jam 12. Sampai jam 12. Waktunya jam 12 sampai jam 1 untuk pemilih tambahan kayak KTP dan suket tadi. Terus, wis mari apa durung? Ya, terus. Pengawas TPS. Prosedur pemungutan dan perhitungan suara. Ini perhitungan suara tadi seperti yang dijelaskan Pak Zunan di sesi awal. Perhitungannya itu harus sama ingat-ingat sebelum harus dimulai jam 13.00. Kalau kurang dari 5 menit itu biasanya kata Pak Zunan tadi dihimbau untuk memasang jam khusus di TPS ben engko ora colong-colongan waktu. Ini kan bisa ada indikasi. Terdapat KPPS yang tidak bersedia menandatangani hasil perhitungan suara, nanti saya melaporkan. Tapi kareng koyan gak ono. Muga-muga gak ono. Nah ini kesesuaian data hasil perhitungan suara. Besok jika sudah selesai pencoblosan harus benar-benar dicek. Artinya seperti tadi, ojo ke susu, enak ke sikut jare. Kualik ya. Artinya gini, tak bocori saya tambahan. Dari ketiga paslon ini, tingkat suara besok itu tipis-tipis. Sama tak bocori dari Pak Zunan tadi oleh kabar teko intelijen. Artinya dari kemarin itu ada suara yang 1, 2, 3 itu suaranya itu tipis-tipis. Boka cek 2.000, boka cek 5.000. Di situ nanti yang harus kita fokuskan itu adalah yang penting ojo ke susu. Harus benar-benar dicek ke KPPS-nya sama kita, harus benar-benar dicek. Dan tadi disarankan untuk KPPS-nya begitu juga, ojo ke susu Pak. Artinya kita menjaga nih hal-hal yang tidak diinginkan. Lanjut. Terus Mas. Iku Mas. Iya. Pengawas TPS. Ini fokus pengawasan salinan hasil perhitungan aplikasi Sirekap. Habis ini dijelaskan penyerahan kotak suara ini. Pokoknya nanti sambil dibaca biar nggak lama-lama. Terus Mas, itu tadi ada yang mendokumentasikan tadi Mas. Tadi sebelum ini ono tulisan, nah itu note dure mang dure ora kena ya menisar terus ora iso diunggah no. Mendokumentasikan iki sing tak maksud, mendokumentasikan foto dan melakukan input data serta mengirimkannya. Dirasa sama sudah yakin, artinya nanti besok itu dibantu oleh PKD. Saman mending takok katimbang sok-sokan iso. Ya, mending takok nang PKD sing gak iso ben takok Panwascami. Dalam hal ini tingkat kerawanan, ojo ke susu, ojo gupo. Santai aja.
Terus setiap dokumentasi yang sudah sampean ambil, artinya sudah sampean foto, jangan dihapus setelah pemungutan dan perhitungan, artinya 7 hari setelah perhitungan dan pemungutan. Pokoknya HP ini ojo dihapus dokumentasi ini. Ya, artinya kita itu balik emane menjagani hal-hal yang tidak diinginkan. Sing HP ini begitu dipindah nang laptop, sing gak ngono dipindah nang HP ini tonggoni. Lanjut Mas. Penyerahan kota pengumuman di desa kelurahan. Lanjut iki PKD. Oleh terus. Ya, sudah. Terima kasih. Ya, sudah ya. Dari sini ada yang ditanyakan? Berarti wis paham kabeh. Muga-muga wis paham kabeh. Sing gak paham, tanyakan ke PKD-nya, soalnya jelas sudah paham PKD ini. Ya, untuk seluruhnya, ya. Kalau nggak ada tanya, terima kasih. Kami sampaikan, apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya sambung ya Pak Toha. Terkait aplikasi Siwaslu, kita pastikan semua PTPS pada gelombang 2 ini sudah menginstal semua ya? Sudah mencoba semua ya? Oke, berarti kita tidak usah mengulas lagi tentang Siwaslu ya? Nah, PTPS bisa mencoba Siwaslu itu sampai tanggal 5. Artinya sampai coba sakapoe sampai tanggal 5. Nanti setelah tanggal 5 akan kita berikan lagi kode registrasinya lagi. Nah, dari pengisian Siwaslu itu lebih baik dipahami dulu pertanyaan-pertanyaannya sebelum diisi. Artinya bisa dicatat terlebih dahulu di buku, kemudian baru mengisi. Seperti itu. Terus sudah mempunyai Telegram, sudah semua ya? Yang belum kami mohon segera mendownload Telegram. Itu nanti fungsinya, kabarnya nanti akan semua PTPS se-Kabupaten Lamongan akan dibuatkan grup di dalam Telegram itu untuk berbagi informasi dan lain sebagainya. Terus kemungkinan juga untuk mengantisipasi terjadinya error Siwaslu di saat tanggal 9 itu. Begitu informasinya. Terus Pak Nari, mungkin ada yang ditambahkan? Saya tak foto dulu. Ya Allah, ya Allah. Belum. Ya. Kami sambung, mungkin tadi sudah disampaikan atau pas waktu saya sholat. Kalau sudah berarti saya menambahi sedikit. Terkait yang disampaikan sama Mas Yunan atau Mas Toha tadi, C pemberitahuan, jangan diartikan itu undangan, ya, pemberitahuan saja. Tidak usah diartikan bahwa itu undangan. Kalau undangan itu bisa diwakili. Kalau C pemberitahuan ini yang sudah ada di PT, di DPT, dalam DPT kan diberitahu. Yang belum punya hak pilih tidak diberi tahu. Paham maksud saya ya? Yang kedua, kita harus fokus kepada pengawasan protokol kesehatan. Kita bisa melanjutkan pemilu itu karena kita Bawaslu dan KPU sudah menaikkan kesepakatan itu.
Pemilu bisa dilanjutkan asal mematuhi protokol kesehatan. Kalau tidak ada yang mematuhi, maka form A lagi. Artinya apa? Protokol kesehatan kita sebagai pengawas TPS juga fokus kepada para pemilih yang diundang datang ke TPS itu ditembak dulu pakai pistolnya Pak Polisi. Apa jenenge Pak Iku? Termogan. Hah? Termogan. Nah itu kalau dalam tembakannya, dalam titnya itu termogannya melebihi 37, sekian, itu berarti tidak boleh mencoblos di bilik yang disediakan. Maka KPPS itu dalam pendirian TPS-nya harus menyediakan bilik khusus. Jadi ketika nanti ditembak hasilnya titnya itu 37 sekian, maka disarankan dan sampai ke baik pengawas untuk masuk di dalam bilik khusus tersebut. Tidak menyediakan itu form A lagi, karena tugas pengawasan itu. Kemudian tadi disinggung pengalaman. Jenengan punya pengalaman mungkin dulu menjadi KPPS sekarang menjadi PTPS atau sebaliknya. Jangan pengalaman itu jangan ditukar. Karena pengalaman yang kemarin tidak bisa ilmunya pengalaman kemarin tidak bisa diterapkan di sekarang. Lain, beda. Termasuk protokol kesehatannya itu tadi. Ketika hak-hak PTPS yang disampaikan tadi, mestinya haknya PTPS mendapatkan amplop yang berisi. Artinya apa tadi? Nah, ketika KPPS-nya itu tidak mengizinkan, maka kita hanya bisa memfoto. Kalau tidak dapat, kemungkinan juga tidak dapat, termasuk berita acara itu Pak Toha. Saya mengintip atau mengintili BIMTEK-nya PPK kemarin menyampaikan kepada PPS, itu ada C yang berita acara itu Pak, ada 5, untuk 3 untuk saksi, 2 untuk KPPS, 1 untuk arsip. Jadi PTPS kemungkinan tidak dapat, tapi kita wajib atau berhak untuk memfoto, mengambil dokumen itu. Ketika pengambilan kita tidak mengambil dokumen, kita hanya bertugas untuk melaporkan. Diisi formnya, kita tidak boleh mengambil dokumen oleh KPU atau dalam hal ini KPPS, biar nanti ditindak oleh Pak Toha. Jenengan kan penindakan. Artinya fotonya biar fotonya yang untuk memfoto itu bukan HP 3310 itu ya. Artinya yang jelas, meskipun dari jarak jauh, yang penting kita diambil jelas itunya, apanya? Hasilnya bisa dilihat, angka-angkanya dan tulisannya bisa dilihat. Yang terakhir, kita sebagai petugas dan pengawas, kita tidak boleh sakit. Makanya kami sudah memberikan apa itu mau? Obat untuk peningkatan imun tadi. Ada apa pil itu mau? Sing kanggo mencret itu. Artinya besok jenengan itu ketika sakit tidak boleh digantikan orang lain. PTPS Sumberwudi di TPS berapa ada yang sakit, maka tidak boleh digantikan orang lain. Sesuai dengan protokol kesehatan. Ku nangger njike aku sesor tidak bisa bertugas. Njike mbokne atau bapakne kon makili, tidak bisa. Maka kalau Sumberwudi berarti PKD-nya harus mewakili. Pak Didik siap, atau yang lain, Karanggeneng, pokoknya desa itu. Begitu juga KPPS tidak boleh diwakili. Jumlahnya tahu kan KPPS berapa? 7.
ada salah satu saja yang sakit atau berhalangan, tidak boleh diganti, tidak boleh digantikan orang lain. Siapa yang mengganti? Ya PPS-nya atau sekretariat PPS-nya. Begitu juga PKD-nya, maksudnya pengawas di bawahan kami PKD. Begitu Pak Didi Sumberwudi sebagai PKD Sumberwudi pada waktu pelaksanaan tidak bisa mengawasi, maka itu tugas saya yang akan mewakili, artinya Panwascam yang akan mewakili, mungkin diwakili Mas Gubron atau Mas Salman, artinya di jajaran sekretariat yang mewakili, artinya tidak boleh diwakili orang lain sesuai dengan protokol kesehatan. Sing ramelu rapid apa ndak ikut rapid test kok angger ganti, wong kita sudah protokol kesehatan. Kemarin semuanya kita sudah mengikuti rapid, ada satu rekan atau sahabat kita yang tidak bisa mengikuti pada hari itu, terpaksa ke Lamongan sendiri. Ini masih di grup saya, masih diobrak-obrak, di kecamatan lain masih ada 3 karena harus mengikuti rapid. Kita tidak boleh takut hasilnya orang Rodi Sudono kok, mari pemilu balik itu Sudono. Nah, yang paling akhir pesan kami, jenengan tidak usah gopoh, artinya dengan aplikasi-aplikasi yang kita sediakan itu ada Siwaslu yang laporannya nanti langsung dipantau oleh RI, terus kemudian apa itu Pak? Enggak, yang baru Telegram itu langsung dipantau oleh Bawaslu Jatim. Jadi yang penting kita form-form yang disediakan itu kita fokus di situ. Artinya tidak langsung fokus kepada yang online-nya. Tapi kita juga harus siap siaga untuk mengambil foto. Biasanya tidak ada alasan ketika PTPS dimintai laporan sama PKD dengan alasan, Pak saya tidak sempat moto. Waduh ini soro bos. Saya sudah belum sempat foto C apa gitu, wis kadung dilebokno kotak. Nah ini apa mlebu kotak ya kemungkinan bisa dibuka lagi dengan pakai berita acara, tapi kalau sudah kadung masuk katok itu sing angel Pak. Ai hawane ape traweh ini waya Jumat Wage bos. Nah Pak, oke Pak Toha, saya dari itu saya mungkin Pak itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya cuma menambahi masalah tugas dan tanggung jawab jenengan sedanten iki. Sukses atau tidaknya, lancar atau tidaknya itu tergantung jenengan sedanten iki. Soalnya nopo? Ini tugasnya sampean ini hampir mirip dengan katakanlah wartawan lah, intelijen lah, ya hampir sama memang. Cari informasi, mengumpulkan bukti. Nah itu salah satunya seperti itu. Cak Noris. Sekali lagi ya saya cuma mengingatkan, ini agenda ini lain dari yang kemarin Bapak Ibu. Sekarang ini juga dalam masa COVID juga, nah terus aturannya juga berbeda dengan yang kemarin, juga pakai aplikasi lah apa ini ya, mau nggak mau ya harus menyesuaikan Bapak Ibu itu harus menyesuaikan. Kalau yang nggak bisa ya tanya temannya, soalnya waktunya ini sudah mepet, maksimal tanggal 5 ini. Dan kalau bisa juga sementara aplikasi-aplikasi yang ada di HP itu sementara kalau memorinya penuh, hampir penuh, memorinya kecil,
tolong aplikasi yang setidaknya nggak penting, nggak seberapa penting, tolonglah dihapus sebentar itu. Soalnya ini tugas sampean ini memerlukan memori yang banyak ini, bukan foto saja, video juga, foto juga video juga. Dan pinter-pinternya sampean-sampean ini harus cari momen. Nah, seperti wartawan kan itu, cari momen sebagus mungkin untuk mendapatkan foto, mendapatkan video, untuk jadikan bukti lah itu. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum akhir, yang perlu ditekankan yaitu karena samen-samen ini adalah ujung tombak dari penyelenggaraan besok, khususnya PTPS. Yang pertama kudu tatak, yang kedua kudu siap. Terus yang kedua yaitu untuk PKD besok pada hari H harus memonitoring PTPS-nya masing-masing. Terima kasih. Wis. Oke. Yang terakhir dan paling akhir, karena sudah kami saya sudah paham semuanya, pesan saya jangan mencari kesalahan kalau tidak ada kesalahan, dan jangan mencari-cari. Nah, kenapa sorot dewe? Engko ndang golek-golek perkara. Nah. Itu juga pesan dari Bapak Sam kemarin. Ya. Untuk PKD dan juga untuk PTPS juga, itu pesan saya. Jangan mencari-cari kesalahan kalau tidak ada kesalahan. Kalau ada kesalahan ya. Terus informasi barusan saya terima dari Mbak Dina selaku staf Panwascam Karanggeneng. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada PTPS Kecamatan Karanggeneng, baik gelombang 1 maupun gelombang 2 pada BIMTEK pada hari ini, bahwasanya besok hari Jumat PTPS kami mohon untuk hadir lagi ke kantor Panwascam Karanggeneng. Gunanya yaitu untuk finalisasi rekening Bank Jatim, tidak boleh diwakilkan. Nah, tadi kita sudah konfirmasi sama Bank Jatim atas kesaktian lagi, kesaktian dari ketua iki sakti kok iso ngrindik Bank Jatim. Yang seharusnya pengurusan rekening disuruh ke Bank Jatim. Tadi kita sudah diskusi sama Bank Jatim bahwasanya bisa ditarik petugasnya ke sini, jadi ngalai petugasnya Bank Jatim ke kantor Panwascam, kemudian PTPS-nya juga besok diharapkan dan wajib ke kantor Panwascam untuk finalisasi rekening tersebut, gitu. Sambil membawa KTP asli dan fotokopi KTP. Mulai jam 9, ya jam 9. Itu. Nah, jika tidak bisa hadir maka datang sendiri ke Bank Jatim hari Senin. Sampai sanjang mawon PTPS dari Panwascam gitu. Tapi usahakan besok saja bisa hadir supaya enak. Semuanya saja, baik yang sudah punya maupun belum punya. Ya. Terus jam 9 besok, jam 9 Jumat jam 9. Kalau informasi dari Mbak Dina besok diberi waktu jam 9 sampai jam 11. Terus kalau tidak bisa dalam senggang waktu tersebut maka mengambil sendiri di Bank Jatim hari Senin, tidak bisa hari Jumat. Gitu.
Ya maksudnya sing gak iso iku lho Pak. Terus perlu kita informasi, pasti dalam hati bertanya-tanya, tadi kok ada tanda tangan di situ yang ada nominalnya 100.000. Nah, itu adalah transport untuk BIMTEK, tetapi tidak berupa cash, nanti akan akumulasi langsung masuk ke rekening, jadi global semuanya Pak di akhir itu. Satu sono Pak. Terus informasi dari Bawaskap juga bahwasanya PTPS nanti akan difasilitasi dengan BPJS Ketenagakerjaan. Tuh, jagani buat jagani, dan itu hanya aktif ketika sampai Desember mungkin ya Pak ya, ketika bekerja itu saja. Itu adalah merupakan fasilitas yang sangat berharga Pak. Sebelumnya tidak ada, tapi untuk tahun ini di KI lumayan kayak jogo-jogo. Nonton video ini. Nonton video ini sedilut. Instalasi atau memasang aplikasi Siwaslu menggunakan HP atau perangkat Android. Buka Google Play Store. Saya dicilin Mas Bron, ada yang tanya Mas. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf untuk teman-teman. Saya pengawas dari TPS Sumberudi. Masih janggal di hati nih Pak. Ya. Yang anggotanya TPS itu kan ada 7 orang. KPPS 7 orang. Nah, KPPS ada 7 orang. Nah, yang ini ya mungkin nggak terjadi lah Pak. Salah satu ada yang kena COVID kan. Nah, itu mestinya diisolasi. Ada 6 orang anggota. Apakah masih bisa diteruskan, bisa dimulai untuk penyoblosan atau gimana, atau nunggu apa, atau nunggu penggantinya? Ya, makasih Pak. Oke, pertanyaan yang bagus. Kemarin hasil kita rakor di Bawaskap Lamongan, bahwasanya ketika hari H tanggal 9-nya itu ada salah satu KPPS yang tidak bisa melaksanakan tugasnya. Apakah bisa diganti dengan orang lain? Jawabannya adalah tidak bisa diganti. Bisa digantikan oleh PPS atau sekretariat PPS desa. Jadi semisal kok glowong 1, misalkan nama si A kok pada tanggal 9 itu tidak bisa bertugas dalam KPPS, maka penggantinya adalah sekretariatan PPS atau PPS di desa masing-masing. Jadi tetap bisa dilaksanakan, gitu Pak. Oh iya, makasih Pak. Iya. Terus semisal PTPS, itu tadi pertanyaannya kan KPPS. Terus semisal PTPS pada tanggal 9 kok tidak bisa melaksanakan tugasnya, bagaimana? Ya jangan sampai. Ya jangan sampai, karena masih jindil. Bisa digantikan siapa? Digantikan oleh PKD. Lah tapi PKD satu desa cuma 1, gantekno PTPS sampai pisan. Terus kerjaannya di desa bagaimana? Modar Kak. Itu ayo. Makanya itu tadi kerja PTPS 1 lawan 7 harus tatak jari Batoa itu. Oh iya. Ya termasuk COVID tadi Mas ya. Ya namanya kita pengawas ya suudon, dan jika ada pelanggaran maka kita tetap melaporkan. Artinya hasil titnya tadi saya sambung kok nyampai 37 sekian tadi itu, tapi sebelumnya sudah ada yang naudzubillah terpapar, terisolasi mandiri, maka kita juga akan mengawasi para petugas untuk menjemput. Artinya petugas itu dengan membawa alat coblos, kartu suara ke rumahnya dengan membawa jas hujan itu, apa namanya? APD, hazmat itu. Iya. Karena kita juga sebagai pengawas menjaga hak pilih Pak. Jangan sampai ada masyarakat Karanggeneng yang tidak bisa mencoblos gara-gara COVID. Sesuai dengan lagu
Monggo, sampun. Sampun, mboten enten pertanyaan malih? Sampun. Bismillah. Alhamdulillah BIMTEK pada sore hari ini berakhir dengan lancar. Sudah paham semuanya dan selamat menjalankan tugas. Bantulah PKD semaksimal mungkin, kerjasama yang baik antara PKD dan PTPS, kemudian koordinasi dengan baik dengan KPPS. Dengan KPPS itu bukan bekerja sama loh ya, tapi koordinasi. Jari Pak Andari itu sama-sama kerja, bukan kerjasama gitu. Kemudian dari kami cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelurahan atau desa untuk masuk sebagai pengawas kelurahan atau desa. Untuk melakukan registrasi, pengawas TPS dan pengawas kelurahan desa mengisi informasi data pengawas. Setelah terisi semua dengan benar, klik tombol simpan, lalu untuk konfirmasi, klik tombol daftar. Untuk mempermudah pengisian data pengawas, dapat menggunakan akun email milik pengawas. Setelah konfirmasi, klik tombol OK. Setelah aplikasi menyatakan data sudah berhasil, lalu akan diarahkan masuk ke dalam aplikasi Siwaslu dan siap mengisi formulir sesuai tahapan. Pengawas TPS mengisi formulir pelaporan. Formulir pengawasan proses di TPS adalah A1, A2, A3. Oh ya, untuk PTPS yang tidak ikut BIMTEK nanti dikasih tahu ya kalau besok ke sini jam 9 lanjut tim. Silahkan menjawab iya apabila terjadi dugaan pelanggaran yang harus dilaporkan sesuai pertanyaan. PTPS Kendal gak kepen foto karo aku dah. Setiap selesai mengisi formulir, PTPS Kendal, ayo foto. Data atau gambar. Data atau gambar akan tersimpan di dalam HP atau perangkat dulu dan akan langsung terkirim ke server apabila ada koneksi internet. Untuk mengunggah atau upload foto atau alat bukti, klik tombol tambah pada kolom alat bukti. Lalu klik tombol kamera, lalu klik tombol iya apabila sudah yakin dengan foto yang akan kita upload dan foto sudah siap diunggah atau upload dengan